Baik Pak, sudah selesai. Setelah 15 menit, plasternya boleh dibuka ya? Oh iya dok, sama-sama dok. Cuman dok, mau nanya ini kok agak sakit ya dok ya? Kenapa ya? Nanti juga hilang Pak sakitnya. Oh hilang ya? Yaudah, makasih ya dok ya. Ya, sama-sama. Anjay, dokter kata gue teh. Iya ya, kalau kayak gitu kita ATM sebutnya apa ya? Iya ya, apalagi kalau misalnya mereka tahu kalau kita sebenarnya masih mahasiswa. Ya kan? Iya. Sus. Ibu badan naros. Mending ambil meeting ibu dipanggil nak. Mohon ibu kini dipanggil kami tos antriananya. Tapi kan ibu menuju sahur. Dipikir-pikir dia aja kali yang lapar. Kan aku juga lapar. Aduh, ibu teh sahur. Kedap. Jemuran hilap. Mungkin dipanggil kurir rencangan abi kami tos antriananya. Banget ya. Sabar. Abigi atos nyeri. Tadi bapak lama nggak dipanggilnya? Iya lumayan. Atos juga abigi nyeri. Makanya sabar abigi. Banget ya. Iya. Hai Besti. Halo Teti. Gimana hari ini banyak pasien? Biasa weh, loba ibu-ibu hari. Si Nadia mana? Udah pulang duluan tadi buru-buru. Udah kamu pulang aja sana. Gak usah ngajak Dewi sama Rizal ngobrol. Dewi Rizal, standby di ruang meeting sekarang. Apa sih? Marah-marah terus duluan ya guys. Dadah. Tapi emang gitu tahu, kita nggak ngapa-ngapain juga tetap dimarahin terus. Mana kita sharing satu shift lagi? Capek deh. Ada yang bisa saya bantu? Mau cek lab? Ada kartu identitasnya? Oh, bentar. Nih. Mau pemeriksaan apa? Tes pack. Apa? Tes pack. Oh, tes pack. Boleh langsung ke ruangan laboratorium aja sebelah sana. Pasti. Permisi. Iya. Silakan duduk, Ibu. Boleh saya lihat formulirnya? Izin konfirmasi identitasnya Bu ya, dengan Ibu siapa? Hah? Maimunah. Boleh saya lihat fotokopi KTP-nya? Apaan sih nih pasien sok misterius? Misterius kagak kayak teroris iya. Apa sih alasan Mbak menggunakan pakaian tertutup kayak gini? Apa Mbak ini sebenarnya orang yang pemalu? Ya udahlah, ini mah orang nggak mau ngomong, skip. Sesuai dengan formulir permintaan di sini, Ibu dilakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Jadi nanti Ibu urinnya ditampung di sini, terus dibawa lagi ke lab ya Bu ya. Segimana ditampung? Usahakan setengah pot urin ini Bu. Nah nanti itu urin pertama dan urin terakhir itu dibuang. Nah yang ditampung di urin tengahnya Bu, yang kedua ya Bu ya. Nanti di kesini lagi. Ya dibawa lagi ke lab Bu. Makasih. Iya. Zal. Iya. Kayaknya aku kenal deh sama orang tadi. Iya emang dia siapa? Gak tahu, tapi kayaknya aku pernah lihat. Kirain beneran kenal. Padahal tadi dia cek kehamilan loh. Jangan-jangan itu saudara kamu. Ih parah banget, saudara sendiri bunting nggak tahu. Buntang-bunting kucing kali ah bunting. Permisi dok. Iya. Dia mau ngasihin urin yang tadi. Oh, iya. Untuk hasilnya boleh ditunggu di depan ya Bu. Kira-kira hasilnya berapa lama ya dok ya? Oh, nanti dipanggil Pak. Makasih. Iya, sama-sama.
hasilnya? Ya tinggal baca sendiri aja sih, apa susahnya? Ngapain dibawa ke sini? Jorok tahu. Kamu itu anak PKL, kayak gitu aja harus bisa dong dibaca sendiri. Tuh kan, kayaknya dia itu senior dajal deh. Masa senior nggak mau kerja, padahal ini kan kerjanya dia. Kenapa Mbak berlaku seperti itu? Ya kan saya bener loh, saya baik untuk anak PKL bisa membaca hasil daripada nanti dia makan gaji buta. Tapi kan Mbak juga nggak ngapa-ngapain. Ya saya kan senior, saya yang lebih tahu. Loh, ini kan selebgram yang terkenal itu si Evelyn. Tapi kok namanya Maimunah? Oh alah, ternyata bopung, bocah kampung. Gua kira dia anak kota. Hah? Tulisannya gini. Ternyata bunting. Apa dia udah nikah ya? Ih, anaknya muda sekarang. Nikah belum, kawin udah. Halo, laboratorium. Halo Teh, untuk pasien di ruangan A1 apa udah beres ya hasil labnya? Oh iya Teh, nanti hasilnya dikirim ya ke nurse station. Oke. Oh iya, terima kasih. Teh, ini hasilnya ya. Teh, ada selebgram ya kan? Tes apa sih? Aku tuh followan tahu sama dia, terus aku kenal sama keluarganya, dia tuh kaya banget. Terus kehamilan. Ih, aku punya hot news. Nurul, apa sih kenapa ribut? Ini si Rizal ngechat di grup. Coba lihat deh. Apa nih? Tiba-tiba ada segerombolan orang datang. Takut sih, soalnya baru pertama kali kayak gini. Oh ini rumah sakit yang sudah memviralkan anak saya. Ada apa ini, Ibu Bapak? Mana atasan kalian dan dokter kemarin yang memeriksa anak saya? Cepat bawa sini. Bawa sekarang juga. Ibu tenang dulu ya. Bawa sekarang. Bapak dan Ibu tenang dulu ya. Bawa sekarang. Soalnya ini rumah sakit tidak baik berbicara seperti itu. Saya nggak bisa tenang Pak. Bapak dan Ibu tenang dulu. Gimana saya mau tenang? Nanti saya bicarakan dulu ke pimpinan saya. Cepat bawa sekarang. Sebentar. Silakan Bapak dan Ibu duduk terlebih dahulu. Saya nggak bisa tenang. Gimana saya mau tenang? Cepat bawa dokternya. Anak saya dipiralkan di sini. Iya, tolong. Gimana sih? Dulu ya. Boleh duduk dulu. Saya mau pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kasus anak saya yang Panggil menjadi sekarang saksi. ke sini. Sabar Pak Bu. Sabar Bapak dulu ya dan Pak. Ibu, Bapak tenang dulu ya. Boleh, Bapak. SDM di sini rendah sekali sih. Harusnya jangan kayak gitu dong. Harusnya nggak dipakein di sofa kayak gitu. Bapak, Ibu mohon maaf ya. Nanti Bapak Ibu bisa bicarakan ke pimpinan rumah sakit ini. Nanti Bapak dan Ibu ikuti saya. Tidak bisa. Karir saya, anak saya dipertaruhkan di sini. Nanti bisa dibicarakan dengan pimpinan rumah sakit saya. Kalau reputasi keluarga saya hancur, saya dan keluarga mau makan apa? Baik, Bapak Ibu ikuti saya ya. Memangnya kamu mau tanggung jawab? Mending kita balik lagi yuk, Gue. Ayo. Takut deh. Iya ya. Nadia, Nurul di luar ada ribut apa sih? Oh, kayaknya keluarga pasien yang tadi deh, Teh. Iya, Teh. Soalnya tadi juga marah-marah. Oh gitu ya, ya udah deh. Nadia kamu lanjut aja sampling, ada pasien tuh di depan. Kalau Nurul, coba kamu periksa sampel urin. Siap, Oke, Teh. udah Teh. Kalau gini aja ya. Oke, siap.
Halo, ada apa ya Pak? Saya dapat laporan dari pimpinan kalau di rumah sakit lagi ada problem sama pasien. Katanya hasil lab itu bisa kesebar di medsos. Kebetulan saya lagi di luar Bandung. Sekarang kamu satu shift sama siapa aja ya? Giliran saya di luar kota, ada aja masalahnya. Oh, kemarin saya jaga sama anak PKLP 2 orang. Aduh, kok iso yo? Coba deh setelah ini kalian rapat internal dulu buat cari solusi dan usut personel mana yang berani bocorin hasil lab pasien. Follow up terus ya, Syah. Oh, baik Pak. Yaudah nanti saya diskusikan dengan yang lain ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Nurul, sini deh. Iya deh. Nurul, katanya mau nanya. Kemarin katanya ada pasien selebgram di sini ya. Itu pasti kamu bukan? Bukan teh kemarin mah shiftnya Rizal sama Tewati. Oh gitu, soalnya ini ada pasien selebgram katanya. Terus si hasil labnya itu diviralin ke medsos. Cuman teteh belum tahu orangnya siapa. Oh gitu. Dulu juga nggak tahu teh. Yaudah deh, semua kalian kumpul ya. Iya teh siap. Jadi masalah kemarin itu pemimpin bilang ada salah satu orang di rumah sakit itu nyebarin hasil pemeriksaan pasien itu ke ini media sosial. Otomatis yang sus pertama itu dari laboratorium lah. Saya minta kejujuran dari kalian semua. Ya nggak usah pusing lah, lihat aja waktu kemarin selebgramnya datang itu shiftnya bagian siapa. Ih, aku mah baru tahu kalau ada masalah kayak gini di RS. Kalau tadi pagi Aisyah nggak bilang, mungkin aku nggak bakalan tahu sampai sekarang. Coba aja tuh tanya sama anak PKL, mereka ngapain aja waktu pasien seleb datang. Waktu itu sih aku satu shift tuh sama si Rizal. Rizal, pasif kamu ada yang minta hasil lab ke kamu nggak? Aku gak tahu teh, soalnya cuma ngelakuin pemeriksaan urin pakai HCG terus ngelaporin hasilnya ke Tewati. Kalian gak share ke grup kan? Biasanya anak PKL kayak gitu tuh suka bikin grup tanpa ada seniornya. Aduh, udah harus ngurusin cucian di rumah. Ada aja masalah kayak gini. So, kalian ngaku aja nggak apa-apa daripada tambah runyam. Tapi beneran kok teh, kita nggak ngomongin apa-apa di grup. Udah deh, sini mana coba lihat HP kalian. Ini kan privasi teh. Udah sok cepet periksa aja biar ketahuan siapa yang nyebarin. Udah sih lama. Tuh kan, benar apa kata aku? Pasti salah satunya mereka pelakunya. Udah sih bilang aja ke Pak Agung. Astagfirullah teteh, bukan kita kok. Iya, teh beneran bukan kita. Udah yuk, masalah kayak gini gak penting. Udah kan, aku ada urusan lebih penting di rumah. Aku aja yang pemeriksaan di belakang. Kamu kena apa aja sana? Iya teh, siap. Awas datanya, hati-hati. Jangan sampai di-share ke grup. Kamu tahu nggak sih, Des? Tahu apa? Ternyata yang nyebarin hasil tentang Evelyn itu anak PKL tahu? Hah? Serius? Serius? Yang mana sih orangnya? Nanti aku kasih tahu. Sebenarnya aku kasihan sama mereka, tapi siapa suruh mereka nggak bisa jaga etika mereka sebagai ATLM. BTW ada minum nggak? Beberapa hari ini kita ngerasa terasingkan dari senior-senior di lab. Terus juga kadang kita dapat sindiran-sindiran halus dari perawat, dokter, sama petugas-petugas di lab. Apalagi si Dewi, dia sering nangis karena masalah ini. Dia cerita ke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Duduk sih, ada apa? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mau mengonfirmasi Bu, gimana kalau yang masalah kemarin itu kita rapatkan internal? Bakalan susah ya. Saya pribadi juga lebih percaya karyawan tetap di sini daripada mahasiswa-mahasiswa PKL itu. Toh, apa yang bikin kamu seolah-olah membela mereka?
Mereka kan cuman mahasiswa PKL yang mungkin saja jam pelajaran etikanya bolos, nggak masuk. Aduh, hari gini masih ada aja berita viral kayak gitu. Sebelumnya mah nggak pernah kayak gitu. Maaf Ibu sebelumnya, tapi saya diamanahi oleh Pak Agung untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Karena bakal berdampak ke laboratorium juga, terus ke kepuasan pasien juga. Ya udah, hari ini kamu cari buktinya. Kalau kamu dapat buktinya, nanti kita adakan sidang internal. Tapi kalau misalnya kamu nggak dapat buktinya, biar saya aja yang lapor. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya izin pamit Ibu. Assalamualaikum. Ya, salam. Halo Syah. Halo Andre, buat file yang kemarin udah kamu periksa belum ya? Oh iya udah Syah, itu tuh dari akun fake gitu, nanti aku kirim file rinciannya ya. Oh oke. Oke Syah, good luck ya, semoga anak PKL itu gak terbukti bersalah. Amin, makasih ya Andre. Ya, Bye. oke bye. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ini Aisyah. Aisyah udah dapat bukti yang Ibu mau kemarin. Oke, saya tunggu di ruangan saya sekarang. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, terutama dokter dan juga ibu pembina. Jadi di siang hari ini saya adakan rapat internal untuk membahas kasusnya Bu Maimunah selaku pasien rumah sakit ini dan rumor yang beredar bahwa pelaku utamanya adalah mahasiswa-mahasiswa PKL. Begitu dokter? Iya Bu, saya sudah mendengar rumor tersebut dari Pak Agung. Kalaupun anak didik saya yang melakukan hal tersebut, kami dari pihak kampus pun akan memberikan sanksi yang setimpal. Baik, terima kasih kepada Ibu Pembina. Tapi di sini saya mau konfirmasi kepada kalian semua kalau misalnya pelaku utamanya adalah pegawai lab kami sendiri. Saya sebagai kepala rumah sakit ingin adakan MOU dengan pihak kampus sebagai bentuk permintaan maaf karena sudah membuat kondisi yang kurang nyaman bagi mahasiswa-mahasiswa PKL. Dan pelaku sebenarnya adalah pegawai lab kami yaitu Wati. Lah, apa saya, Bu? Oh jadi kamu yang menyebarkan hasil lab istri saya, maksud saya pacar saya? Jangan asal nuduh ya. Rijal, Dewi, Nadia, lalu kenapa sih kalian jangan ngaku aja jadi saya kan yang salahin? Mohon tenang semuanya, saya bicara seperti ini bukan tanpa alasan. Aisyah, kamu bisa jelaskan lebih detailnya? Baik Ibu, terima kasih. Saya Aisyah, salah satu petugas laboratorium yang membimbing anak PKL di sini. Saya izin menjelaskan. Sebentar. Kenapa Ken? Flash disknya. Maaf Ibu. Misi. Mohon maaf Pak, Bu, mengganggu waktunya. Ini saya mau ke Bu Aisyah untuk mengatakan flash di sini. Soalnya tadi ketinggalan di ruangan saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Mohon maaf ya Pak, Bu, mengganggu waktunya. Maaf sebelumnya Ibu, saya izin memberikan flash disknya. Oh ini? Ya Ibu. Jadi saya izin menyampaikan penjelasan dari isi flash disk ini. Jadi di bukti pertama itu bahwa yang menyebarkan video ini tuh terjadi di pukul 2 siang dengan akun palsu. Nah, akun ini tuh dibuatnya tuh sejam sebelum video ini terupload. Nah, untuk bukti yang kedua ini, si akun palsu yang tadi itu dibuat dengan alamat email bernama wati_cantikwe@gmail.com. Dan untuk bukti yang lainnya itu bisa dilihat dari CCTV. Kalau di CCTV ini tuh terbukti bahwa yang sedang bertugas itu hanya petugas laboratorium, tidak ada anak PKL. Oh ya, pada waktu itu salah satu anak PKL yang satu shift dengan wanita itu Rijal ya? Iya dok. Dan Rijal juga bersama saya. Rijal juga lakukan safety ke ruangan ketika saya sedang shift. Jadi tidak mungkin pelakunya itu Rijal.
Baik, dari semua bukti yang sudah terkumpul, dapat disimpulkan bahwa anak PKL tidak bersalah dalam kasus ini. Saya meminta maaf kepada keluarga pasien jika saya kurang teliti dalam menangani kasus ini. Gak bisa kayak gitu dong, saya nggak mau tahu pokoknya siapa sih tadi namanya? Wati, kamu harus dihukum atas pencemaran nama baik ini. Kalau enggak, kamu akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Nama saya sudah tercemar kayak gini, kamu juga harus menerima dong konsekuensinya. Pokoknya saya atas nama keluarga pengen Wati dihukum, di penjara. Karena itu sudah melanggar kode etik loh. Gimana sih, Beb? Harap tenang semuanya. Saya sudah berdiskusi dengan pihak rumah sakit mengenai hal ini. Dengan berat hati kami memutuskan untuk Wati untuk membuat video klarifikasinya, dan dalam hal ini kami berhentikan secara paksa. Tapi kan Bu, saya nggak salah. Hal ini tidak dapat diganggu gugat, betul kan Dok? Betul, karena sudah disertai bukti-bukti yang sudah jelas. Baik, saya tutup rapat internal ini. Keputusan sudah ditetapkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati, saya salah satu pegawai laboratorium dari RS Bunga. Dengan ini, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga pasien karena saya telah menyebarkan hasil laboratorium pasien tanpa izin dan mencemarkan nama baik beliau. Saya menyadari bahwa hal ini melanggar kode etik profesi dan prinsip kerahasiaan pasien. Saya menyesali tindakan tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Saya akan memperbaiki kesalahan ini dan mematuhi kode etik secara penuh di masa mendatang. Terima kasih.